Kota, selain sebagai ruang hidup bagi banyak orang, juga niscaya menyimpan beberapa masalah sosial, antara lain kemiskinan, kriminalitas, keretakan keluarga, dan masalah generasi muda. Pemecahan masalah sosial masyarakat perkotaan membutuhkan pendekatan kajian yang arif dan cermat. Cukup banyak masalah sosial yang berkaitan dengan banyak aspek. Bagaimana moderasi beragama bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai berbagai problematika sosial perkotaan? Nah, di kota Cirebon ini, ada hal menarik seputar bagaimana peran moderasi beragama dalam membantu mengurai persoalan perkotaan. Malam ini, begitu tiba di kota Cirebon, saya akan bertemu dengan salah seorang sahabat saya untuk berbincang-bincang seputar hal tersebut. Alhamdulillah saya sudah sampai di Cirebon, satu wilayah yang penuh dengan keragaman agama, budaya, dan lain-lainnya dengan cerita moderasi yang sangat unik. Nah, karena ini udah mau hujan, saya akan langsung segera menuju ke Masjid Agung Cipta Rasa untuk ngobrol-ngobrol di sana, mengawali OTW saya ke Cirebon. Yuk, kita OTW lagi. Pak Rizky, ini saya baru sampai nih. Alhamdulillah, di Cirebon ya. Jadi kita OTW keliling kota di Indonesia untuk ngobrolin moderasi. Nah, saya pengen cari bekal nih untuk besok saya keliling-keliling di Cirebon. Cirebon. Gimana sih sebenarnya keragaman yang ada di Cirebon? Ya. Pak Rizky. Terima kasih Beb sudah berkunjung ke Cirebon. Di Cirebon ini unik Beb. Uniknya apa? Karena satu-satunya kerajaan tertua Islam yang dari segi peninggalan fisik, manuskrip, dan juga nilai-nilai yang masih terawat di Cirebon ini. Jadi Cirebon ini didirikan satu era dengan Demak dan Banten. Tapi alhamdulillah Cirebon mampu mempertahankan keraton-keraton yang masih ada, masjid-masjidnya, kemudian manuskripnya pun masih banyak bersebaran. Dan nilai yang terkandung di Cirebon ini lebih mencerminkan bahwasanya pendahulu kita, leluhur kita itu sangat menerima keragaman. Makanya caruban bahasanya artinya adalah campuran. Campuran. Ya. Dan banyak simbol-simbol termasuk di Masjid Kaspuan ini yang menandakan perpaduan antar budaya, antara Melayu, Jawa, Cina, Arab, semuanya melimpah ada di sini. Dan karena secara budaya juga caruban ya, karena Sunda ya Sunda, ya, Jawa ya Jawa, campur-campur gitu. Iya. Di satu sisi mungkin orang menganggap wah ini kok membingungkan, tapi justru itu satu kekayaan ya bagi masyarakat Cirebon. Di Cirebon uniknya di situ, Beb. Nah, kemudian setiap kelompok itu di Cirebon, mereka punya kegiatan-kegiatan semuanya sampai saat ini masih terjadi kehidupan masyarakat yang rukun walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Di sekitaran Keraton Kaspuan ini berdiri beberapa rumah ibadah dari berbagai keyakinan. Dekat masjid sebelah sana nanti ada kelenteng talang, kemudian agak dekat lagi gereja, kemudian geser sedikit ada vihara, dan gereja pun ada dua, gereja Kristen dan juga gereja Katolik. Dan dalam lokasi yang berdekatan. Dan semua
rumah-rumah ibadah yang ada itu bisa dipastikan usianya sudah ratusan tahun, Beb. Iya. Ini mencerminkan bahwa keragaman, perbedaan keyakinan itu sudah terbiasa Iya. untuk masyarakat Cirebon. Nah, gimana Bimas Islam di Cirebon ini Ya. kemudian mengelola keragaman di tengah perbedaan itu agar justru Ya. menjadi satu keindahan? Ya, kita itu merawat ya. Bimas Islam Kementerian Agama maupun tokoh-tokoh agama yang ada di kota Cirebon ini tugasnya adalah merawat keragaman yang ada dan merawat harmonisasi kehidupan masyarakat yang ada. Jadi untuk program-program kita sendiri, salah satunya misalnya kita buatkan program penyuluh lintas agama roadshow rumah ibadah, Oh, seluruh rumah ibadah. seluruh rumah ibadah, Karena sudah saling mengenal satu saling sama lain. mengenal, Karena biasanya kebencian itu muncul dari sesuatu yang kita tidak kenal. Makanya tak kenal maka ta'aruf. Sah. Makanya jadi sayang. Oke, kalau begitu berarti besok kayaknya saya akan mengawali ke kelenteng Talang dulu. Itu salah satu kelenteng tertua di sini. Tertua. Nah, terima kasih Siap, Beb. Mas Rizky ya Saya atas waktunya. aturkan selamat datang di sini dan segera jelajahi seluruh Cirebon agar Cirebon. tahu keunikan di Cirebon. Pasti akan penuh dengan kehangatan Siap. dan keindahan karena penuh dengan keragaman. Mari permisi, Mas Siap, Rizky ya. Beb. Saya istirahat malam ini, besok saya keliling-keliling waktu itu. Siap. Ya. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya. Penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh, Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Wilayah Cirebon. Berdasar beberapa catatan sejarah, sejak dulu sudah banyak dikenal oleh masyarakat di daratan Tionghoa. Sehingga tak mengherankan banyak masyarakat Tionghoa yang datang lalu menetap di kota Udang tersebut hingga saat ini. Berbicara masalah kemanusiaan, terutama yang ada di kota Cirebon, tentu melibatkan banyak aspek. Tak hanya soal peran pemerintah saja, peran komunitas-komunitas sosial yang ada di perkotaan pun bisa turut membantu. Seperti misalnya peran Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI yang ada di kota Cirebon ini.
Pak Halim, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Baik juga Pak. Baik, sehat. Ya, selamat datang di Cirebon. Terima kasih Pak Halim. Silakan. Wah, siap, terima kasih Pak. Pak Halim, ini berarti kita ada di Kelenteng Talang. Sebetulnya lebih pas disebut litang. Litang. Litang tuh seperti kelenteng tapi untuk agama Konghucu. Oh, khusus agama Konghucu. Konghucu, iya. Disebutnya Litang. 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 Oke, berarti di sini aktif menjadi tempat ibadah bagi agama Konghucu. Iya. Oke. Dan juga ada kegiatan sosial kemanusiaan gitu. Oke. Nah, kalau dari segi bangunan, ini kan kayaknya udah tua banget, Pak Halim. Ya kalau di dalam catatan yang tercatat sih 1906 ya. 1906. Iya. Berarti lebih dari 1 abad sudah. Lebih dari 1 abad. Oke. Nah, Pak Halim, PSMTI itu paguyuban yang eksklusif bagi Tionghoa yang menganut agama Konghucu atau semua Tionghoa? Enggak, semua kita tidak berdasarkan keyakinan keagamaannya. Selama dia keturunan Tionghoa silakan bergabung. Berarti ada yang Muslim, ada yang Kristen? Iya. Saya di rumah sekeluarga Muslim. Oh, bahkan di rumah Pak Halim sendiri adalah Muslim keluarga. Saya tinggal di komunitas keturunan Arab. Iya, yang di sini itu. Anjunan itu kan. Anjunan RW-nya itu situ, ya. ya. Iya. Saya tinggal di situ dan kanan kiri saya juga banyak keturunan Arab, nggak ada masalah. Iya. Kemudian salah satu kesadaran dalam moderasi beragama itu adalah kehadiran kita sebagai umat beragama dalam membangun bangsa, kan, Mas Halim. Dan memang kalau saya sebagai seorang Muslim diajarkan misalnya fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan kebenaran biarkan masing-masing. Nah, di Cirebon ini kan tentu di masyarakatnya ada berbagai masalah. Ya, selalu ada. Nah, apa yang biasanya peran yang dilakukan oleh PSMTI untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat? Nah, itu peran kita tunjukkan bahwa PSMTI sebagai organisasi sosial kemanusiaan, kita mengadakan banyak sekali kegiatan untuk membantu meringankan perekonomian warga yang terdampak karena awal pandemi itu. Kita membagikan sembako bekerjasama dengan organisasi Macan Ali, juga dengan Gus Durian. Kita membagikan sembako, kita membagikan untuk membantu meringankan beban pemerintah karena waktu itu biaya untuk kesehatan itu kan meningkat mendadak. Kita membantu dengan memberikan semua peralatan yang dibutuhkan untuk COVID waktu itu. Nah, kalau di luar konteks COVID-19, apa aja yang biasanya dilakukan PSMTI ini? Kita tuh setiap bulan puasa kita berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di Cirebon. Bahkan yang di Losari, yang di Buntet, yang di Kempek, yang di Kempek ya, kita selalu hadir sana. Dan mereka selama ini justru menanti kehadiran kita. Kalau ada salah satu anggota yang nggak hadir, kemana ibu ini, kemana bapak ini kok nggak datang? Ya, kita udah akrab sekali ya dengan pengurus-pengurus di pesantren-pesantren itu. Dan juga ada banyak kegiatan lain yang tentunya dilakukan, kayak donor darah ya. Donor darah itu kita rutin ya, 3 bulan sekali. Bahkan 2 bulan yang lalu itu kan hari ulang tahun PSMTI kita mengadakan di 4 tempat, bahkan berpindah-pindah itu. Karena waktu itu hari ulang tahun PSMTI yang ke-25 kita mengadakan kegiatan donor darahnya lebih dari biasanya. Tapi tiap 3 bulan sekali pasti kita bekerjasama dengan PMI melakukan kegiatan donor darah. Ya. Ini bagi saya adalah satu yang penting, di mana kita mencari titik temu di antara perbedaan untuk kemudian menjadi titik persatuan kita dalam kesatuan, sehingga kita bisa berkolaborasi di sana. Kayak donor darah. Dalam Muslim pun kita diajarkan dalam Al-Quran, siapa yang memberikan satu kehidupan, dia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Sehingga ketika kita memberikan darah, termasuk tentunya kepada non-Muslim, itu adalah satu kemuliaan tersendiri yang efeknya bukan hanya menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat kelak, tapi juga membangun toleransi antar umat beragama dan dalam perbedaan lainnya. Dan yang saya tadi menarik pertama ketemu dengan Mas Halim ini bajunya. Wah, ini batik. Ini yang logo, saya juga logo
Batik Cirebon kan seperti ini. Batik Cirebon saya punya tapi yang warna hijau. Oh gitu. Iya, ya itu dia. Makasih Mas Halim ya. Makasih sama-sama. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi ngobrol-ngobrol lagi. Amin, silakan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madid gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Selain peran komunitas dan organisasi sosial yang ada di masyarakat, peran pelaku usaha dalam membantu mengurai permasalahan sosial di daerah tempat mereka berbisnis juga dapat menjadi sebuah solusi. Ada yang menarik di kota Cirebon ini, di mana salah satu pelaku usaha lokal yang membangun usahanya dari nol dan sekarang sukses menjadi besar, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita OTW. Halo Bazi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian gimana, sehat? Sehat. Terima kasih lah sudah mampir ke BT Batik Trusmi. Batik Trusmi. Iya. Itu nama Trusmi itu ada kaitannya dengan Trusmi nggak sih? Trusmi Sports. Oh iya? Enggak. Trusmi itu nama daerah yang daerahnya ada banyak pengrajin batik. Nah ini nih Bib, rekomendasi buat Habib, ukurannya XL. Pas banget loh ukurannya XL. Wow. Bazi, kalau kayak Trusmi ini ada di Jogja, ada di Bali, ada di Bandung, menurut aku make sense. Karena itu kan kota wisata. Oh, di sana banyak kampus, di sana banyak destinasi wisata. Betul. Nah, kalau di Cirebon, ini kan aku ngebayangin ini kan seperti kota di Indonesia pada umumnya, yang bukan destinasi wisata utama, kota kecil. Dan lain sebagainya. Jadi kok bisa akhirnya Trusmi itu membangun ini di Cirebon? Jadi sebenarnya kan batik Trusmi itu memang batik khas Cirebon. Awalnya batik Megamendung itu batik Jawa Barat yang didirikan di Cirebon ceritanya, karena kan Sunan Gunung Jati kan di Cirebon. Ya sama Putri Ongtir di Cirebon. Nah itu kenapa owner kita memang bikin batik BT Batik Trusmi itu di Cirebon yang besarnya, walaupun beliau punya di Jakarta, di Medan, tapi yang besarnya itu di Cirebon. Dan pertama di Cirebon? Betul, yang pertama itu di Cirebon. Mereka merintis karirnya itu dari 2007 sampai sekarang itu di Cirebon dan memberdayakan UMKM. Kan kalau misalnya pembatik itu kan mesti pakai batik tulis. Ya, batik tulis kan itu ada apa namanya, pengrajinnya itu kan udah tua,
Iya, orang tua iya. gitu. Yang udah nggak prima lagi lah ibaratnya Iya. kalau untuk kerja yang harus berat. Iya, karena Gen Z dan milenialnya kan milih jadi YouTuber. Benar. Ketimbang membatik gamers gitu kan. Mereka nggak mau mempelajari tradisi kan. Nah, Iya. banyak kan orang-orang dulu. Nah itu kan kita memberdayakan UMKM melalui situ. Jadi dengan kita membeli satu baju batik, itu sama kita dengan memberikan rezeki kepada mereka untuk mereka bisa tetap terus bekerja. Nah ini kebetulan nih. Halo Mbak Tika. Mbak Tika ini kenalin. Halo Mbak Ini. Tika, aku Husin. Waalaikumsalam. Mbak Tika ini lebih paham, lebih dalam lagi tentang sejarah batik. Nah, kebetulan nih Mbak Tika, aku tadi udah keliling-keliling dan belajar bahwa ada akulturasi budaya Jawa dengan Tionghoa bahkan Belanda di batik. Betul yang tadi dijelaskan sama Habib ya, kalau Cirebon sendiri kan memang ada 3 akulturasi budaya. Nah, jadi nanti ini ada akulturasi dari Hindu-Buddha ya, dilambangkan sama yang ada belalai gajahnya. Lalu itu yang sudah kelihatan sekali, nanti ini dari badannya sendiri itu kita representasikan itu sebagai badannya buruk. Nah, buruk kan dari kebudayaan Arab tuh Habib. Nah, jadi kebudayaan Islamnya itu masuk di motif batik yang disebut wadasan, keratonan atau singa barong ini. Oke, kalau gitu Mbak Zi, Mbak Tika, makasih ya. Habib. Udah diajak jalan-jalan, belajar tentang batik, budaya, dan keragaman di sini. Nah, saya nih mau lanjut OTW. Cuman kayaknya ya batik sebagus ini, sayang nih kalau dibuat motoran kan. Iya, betul. Nah, saya mau sekalian ganti deh. Jadi saya mau lanjut OTW sekalian. Terima kasih banyak ya. Makasih ya Mbak Zi, Mbak Tika ya. Terima kasih Permisi. Habib, terima kasih. Permisi, assalamualaikum. Isu-isu kemanusiaan sejatinya memang perlu diurai oleh lintas sektor, lintas suku, agama, dan juga ras. Karena semua agama pasti mewajibkan para pemeluknya untuk berbuat kebaikan. Di kota Cirebon, ada satu komunitas aksi kemanusiaan yang unik nih. Karena isinya merupakan orang-orang lintas iman. Nah, karena hujan sudah agak reda, saya akan menemui mereka di sudut pendopo yang ada di lingkungan sekitar Keraton Kasepuhan Cirebon. Baca apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Wah ini. Nah ini Namanya susu jahe. Iya. Suja. Nah, gimana teman-teman Fahmina itu menyikapi keragaman itu sehingga bisa membuat Cirebon justru indah karena keragaman? Ya, kalau Fahmina sendiri sebenarnya kita teman-teman muda ya, bergerak di teman-teman muda itu kita juga pernah istilahnya membumikan perdamaian gitu. Salah satunya kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah untuk saling mengenal. Nah, Mas Zainan, kalau saya ya, karena memang saya itu minimal sudah 17 tahun di isu keberagaman, moderasi, toleransi, dan lain sebagainya. Sehingga udah kenal sama Fahmina. Khususnya Buya Husin Muhammad selaku pendiri ya? Betul, Pendirinya ya. Nah, mungkin pemirsa OTW ini masih belum mengenal. Nah, Fahmina itu sendiri sebenarnya organisasi apa dan kemudian visi misinya apa? Waduh, visi misi ya. Oke, jadi nanti ditambahkan sama teman-teman ya. Jadi sedikit ya, mungkin kami Fahmina Institute itu kan kalau dalam bahasanya Fahmun. Fahmun dan Ina. Jadi faham keindonesiaan. Gitu ya. Jadi faham yang memang Muslim Indonesia yang ada di kita gitu. Nah, kemudian Fahmina Institute itu berdiri sejak tahun 2000. Nah, itu juga berawal dari kepedulian, bahkan karena adanya tragedi, yaitu bom Mapolresta Cirebon. Nah, itu sebelum Fahmina berdiri, Kiai Husin Muhammad bersama teman-teman lain kayak Kiai Marzuki Wahid, Kiai Afanti Mukhtar, kemudian Kiai Faki, berkumpul mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk apa? Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Di Bali, dimanapun, sampai di Cirebon itu terjadi gitu. Nah, ini jadi kepedulian bersama. Jadi disinilah kita mencoba untuk awalnya tadi ada tragedi itu sehingga perlu adanya pertemuan, kemudian kolaborasi dengan lintas agama. Makanya kita selalu mengutamakan kebersamaan itu. Bahkan beberapa
orang atau kelompok tertentu yang dikucilkan gitu, bahkan diintimidasi, bahkan ibadahnya di kantor Dilarang. kita. Oh, justru difasilitasi. Difasilitasi, oleh Fahmina. iya. Karena di tempat lain agak ada didiskriminasi. diskriminatif gitu. Sebenarnya gimana pertama itu pandangan Fahmina tentang moderasi gender? Kalau Fahmina sendiri, kan saya juga termasuk kader Fahmina ya, dari perwakilan anak muda yang memang dari tahun 2018 saya ikut program Staman yang Fahmina lakukan dengan Pelita. Kalau Fahmina sendiri itu memandang moderasi gender itu menganggap bahwasannya setiap perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama, sama-sama menjadi subjek, bukan hanya objek ataupun dua-duanya menjadi subjek dan Setara, objek ya. gitu ya, harus setara gitu. Dan itu digali dari salah satunya nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai dari Islam sendiri. Iya, dari awal moderasi. startnya sama bahwa keduanya memang berbeda tapi setara. Tapi setara. Oke. Dan ini yang menarik, akhirnya ada istilah bukan hanya perempuan ulama ya. Ada Tapi istilah ulama ulama perempuan. perempuan. Jadi kayak Buya Husin itu kan laki-laki. Iya. Tapi disebutnya ulama perempuan. perempuan. Ulama yang peduli dan berfokus kepada isu-isu perempuan dan punya perspektif yang setara gender, keadilan gender. Keadilan ya. gender. Nah, ini mumpung hujannya juga udah reda, saya harus segera OTW lagi nih, biar tidak kehujanan. Soalnya saya OTW-nya naik motor kemana-mana. Biasa. Awas hati-hati Bib, hujan. Sudah reda. Barangkali di jalan, hati-hati di jalan. Iya, Selamat terima kasih ya, jalan. teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya. Hati-hati di jalan, Beb. Makasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Banyak hal menarik yang saya dapat dalam perjalanan OTW saya ke kota Cirebon hari ini. Terutama soal bagaimana moderasi beragama dapat berperan dalam menjadi problem solving persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan. Saya akan mengunjungi daerah lain untuk menggali seputar moderasi beragama dan fenomena sosial yang ada, agar bisa menjadi sarana kita untuk memperkuat toleransi dan persatuan kita sebagai sebuah bangsa, yakni Indonesia. Yuk kita OTW. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Sakinah.